Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bukan Jairo Riedewald. Jurnalis Belanda ungkap gelandang Eropa yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia dalam 2 bulan. Kabar mengejutkan datang dari Belanda, mengungkapkan bahwa bukan Jairo Riedewald yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Siapakah gelandang Eropa yang akan segera bergabung? Temukan jawabannya di video ini. Seolah membantah klaim Patrick Kluivert yang bujuk Jairo Riedewald, jurnalis Belanda malah sebut gelandang Eropa lain yang bakal gabung Timnas Indonesia. Menurut jurnalis Belanda Denie van Laar, pemain berposisi sebagai gelandang ini dijadwalkan bakal bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025 nanti. Sebagaimana diketahui, kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia diharapkan bisa menarik para pemain keturunan Eropa ke skuad Garuda. Sejauh ini memang sudah ada 15 pemain keturunan Eropa yang telah memilih Timnas Indonesia sebagai destinasi karier internasionalnya. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpendapat kalau masih ada pemain keturunan Belanda lainnya yang bakal merumput bersama Timnas Indonesia. Hal ini karena ambisi besar skuad Merah Putih yang menargetkan Piala Dunia 2026 sebagai tujuan utama mereka setelah diarsiteki oleh pelatih Belanda, Patrick Kluivert. Satu nama telah dibocorkan oleh Patrick Kluivert tak lama setelah dirinya diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, yaitu Jairo Riedewald, pemain klub Liga Belgia Royal Antwerp yang bakal mengisi peran sebagai gelandang bertahan di skuad besutan Patrick Kluivert. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Kami akan segera memproses naturalisasinya secepat mungkin dan dia akan menjadi salah satu di antaranya, lanjut Kluivert. Di sisi lain, jauh sebelum Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia, jurnalis Belanda Denie van Laar justru mengatakan kalau pemain yang datang bukanlah Jairo Riedewald. Tidak tanggung-tanggung, pemain yang dimaksud oleh jurnalis Belanda itu akan datang pada Maret nanti atau berbarengan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Adalah Jordi Weerman, mantan pemain Feyenoord asal Belanda yang kini bermain di Liga 1 bersama Madura United. Ia dikabarkan sedang mengurus naturalisasi ke Timnas Indonesia. Jordi Weerman tampaknya akan menjadi pemain Belanda berikutnya yang bermain untuk Timnas Indonesia, tulis Van Laar melalui artikelnya di Voetbal Premier. Keyakinan Van Laar soal rumor Jordi Weerman bakal memperkuat Timnas Indonesia semakin kuat lantaran dia juga beroperasi sebagai gelandang bertahan. Posisi itu disebut sebagai kelemahan Timnas Indonesia yang akan segera dibenahi. Apalagi Jordi Weerman dan Jairo Riedewald juga mempunyai kesamaan bermain di sektor itu. Denie van Laar menjelaskan bahwa Jordi Weerman sudah mengurusi surat-surat yang diperlukan untuk mengurus perpindahan kewarganegaraannya. Komunikasi dalam kurung dengan PSSI berjalan dengan baik. Mantan pemain Feyenoord yang kini bermain untuk Madura United itu sudah menyiapkan beberapa surat-surat yang diperlukan, lanjutnya. Jurnalis Belanda tersebut menambahkan kalau kehadiran Jordi Weerman bisa memainkan peran penting bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia jadi tim yang bisa bikin lawan ketar-ketir. Patrick Kluivert berjanji lakukan ini. Patrick Kluivert punya ambisi besar untuk mengangkat Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan rencana dan strategi yang sudah disiapkan, Timnas Indonesia akan menjadi lebih kuat. Bagaimana caranya? Baca penjelasan Kluivert di sini. Patrick Kluivert berjanji membawa Timnas Indonesia semakin tangguh. Patrick akan memimpin skuad Garuda dalam 4 pertandingan penting pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang akan menjadi lawan skuad Garuda di ajang tersebut. Di atas kertas, tentu Indonesia akan datang sebagai tim kuda hitam melihat posisi 4 lawan tersebut.
Selain itu, tim kepelatihan timnas yang baru harus berpacu dengan waktu karena mereka hanya memiliki 2,5 bulan untuk mempersiapkan laga perdana melawan Australia. Patrick Kluivert menjelaskan dia akan coba memaksimalkan waktu untuk melakukan persiapan terbaik. Selain itu, mereka akan coba menganalisa kekuatan dan kelemahan tim lawan dengan detail. Menurutnya, ini akan jadi langkah awal yang akan menentukan nasib mereka ke Piala Dunia. Karena saya adalah seorang pelatih yang melihat tim saya sendiri. Dalam kurung, kemudian melihat kedalaman dan kelemahan lawan, kata Patrick Kluivert. Pelatih berpaspor Belanda ini menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi oleh timnas tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun dia menegaskan bahwa mereka memiliki potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Hal ini yang membuat tim lawan juga harus waspada dengan kekuatan skuad Garuda. Tentunya semua pemain harus berusaha memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Di sisi lain, mereka harus menghormati lawan dan memberikan perlawanan maksimal meski pertandingan akan berjalan berat. Tentu saja Anda harus menghormati lawan. Tetapi mereka juga melihat kami dan kami harus melihat kekuatan kami untuk diterapkan dalam menghadapi lawan, lanjutnya. Kluivert menambahkan pemain yang diberikan kesempatan di lapangan harus berusaha memberikan kontribusi. Apalagi mereka datang dengan membawa misi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, tim kepelatihan akan merancang taktik terbaik demi mendapatkan hasil maksimal pada setiap pertandingan. Yang paling penting adalah bahwa semuanya adalah mengeluarkan semua kemampuan dari seorang pemain. Berlatih sebaik mungkin sehingga taktik sangat penting, ujarnya. Pesan mengharukan Shin Tae-yong untuk Justin Hubner setelah pemecatan. Saya akan hargai selamanya. Shin Tae-yong memberikan pesan penuh makna kepada Justin Hubner usai pemecatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuat pesan ini begitu menyentuh dan penuh rasa hormat? Simak kisahnya di video ini. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sampaikan pesan menyentuh kepada Justin Hubner usai resmi dipecat oleh PSSI. PSSI membuat keputusan tidak populis usai resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert untuk menangani timnas Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun ditambah opsi perpanjangan. Seusai diumumkan dipecat, beberapa pemain skuad Garuda mengucapkan salam perpisahan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Salah satu pemain yang mengucapkan salam perpisahan dengan cukup mengharukan melalui akun Instagram pribadinya adalah Justin Hubner. Bersyukur atas segala yang kita raih bersama, karena kamu membawa saya dan Indonesia ke level lain. Aku sangat bersyukur karena kau percaya padaku dan semua kesempatan yang kau berikan kepadaku. Saya akan selalu ingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda. Saya sangat menghormati Anda seorang pejuang dan pemenang nyata seperti saya, tulis Justin Hubner di akun Instagram pribadinya. Wajar apabila Justin Hubner begitu kehilangan, karena Shin Tae-yong punya peran yang sangat besar di karier bersama skuad Garuda. STY merupakan pelatih yang merekomendasikan Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Stručík untuk tampil di Piala Dunia U20. Saat ini Justin Hubner bahkan sudah mencatatkan 12 caps di timnas Indonesia senior dan 5 caps di tim U23. Shin Tae-yong pun membalas unggahan Justin Hubner di Instagram tersebut dengan kata-kata yang sangat menyentuh. Terima kasih Justin untuk semua kerja keras Anda untuk tim selama kita bersama. Saya akan menghargai selamanya, tulis Shin Tae-yong di kolom komentar. STY pun mendoakan agar Justin Hubner bisa terus bekerja keras untuk menjadi pemain yang hebat di masa depan. Semoga Anda tetap bekerja dengan baik di dalam dan di luar lapangan. Banyak cinta, tutup Shin Tae-yong.